Perkenalkan, saya Cindy Mulyo Sumarto dari Universitas Kristen Petra. Topik penelitian saya berpusat pada topik-topik seputar brand communication. Dimulai dari jurnal berreputasi S4, Jurnal Desain Komunikasi Visual Nirmana, dengan judul A Case Study Color as a Visual Language, fokus on TV komersial. Dari penelitian ini, saya mendapatkan hubungan antara warna dan pesan komunikasi pada sebuah TV komersial. Dari sana, saya belajar dan meneruskan fokus penelitian saya hingga berkembang menuju brand communication strategi yang dipengaruhi oleh budaya populer yang melatar belakangi terjadinya tren. Hal ini menarik untuk diteliti karena dapat mempengaruhi perilaku konsumen yang mendorong perubahan strategi brand communication. Berikut judul penelitian yang sudah saya lakukan. Local content in 48 groups branding strategy, focus on JKT48 as a case study. Makna dan kegunaannya adalah untuk melihat branding strategi dari 48 group melalui JKT48 yang dapat memberikan perspektif baru pada strategi branding khususnya untuk dunia musik maupun entertainment industri di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, data analisis dengan teori-teori seputar branding, brand arsitektur, brand portfolio, teori hibriditas. Metode pengumpulan datanya juga melalui interview dengan Associate Creative Director JKT48 pada saat itu. Juga dilengkapi dengan studi literatur lainnya. Jika kita melihat AKB48 sebagai sebuah brand, maka kita bisa melihat sepak terjang AKB48 yang pada tahun 2013 memegang rekor Guinness Book sebagai member idol dengan member terbanyak. Dengan member sebanyak itu, bagaimanakah mereka dapat mempertahankan reputasi brandnya? Nah, ide idol group ini sendiri diinisiasi oleh Akimoto Yasushi. Sebagai seorang produser, sepak terjang Akimoto Yasushi sudah sangat terkenal di Jepang. Bahkan tahun 2017, beliau sempat mendapatkan penghargaan Inspired Achievement pada ajang penghargaan musik MAMA Mnet di Jepang. AKB48 sendiri mempunyai sebuah core value yang sangat kuat, yaitu idol that you can meet, di mana core value ini turun pada brand activation-nya, yaitu kegiatan-kegiatan yang mempererat hubungan antara idol dengan fans-nya. Sehingga melalui kegiatan ini terbentuklah sebuah brand equity AKB48 sendiri. Berikut contoh brand activation yang menghidupkan brand value mereka. Theater concert, handshake event, dan two-shot event, hingga yang paling fenomenal dan yang membuat brand ini menjadi ciri khas tersendiri adalah pemilu raya yang dilakukan oleh AKB48 dengan melibatkan fans mereka untuk memberikan vote terhadap member yang diinginkan supaya member tersebut bisa mendapat kesempatan tampil lebih banyak di depan konsumennya. Ini adalah event tahunan AKB48 seiring dengan peluncuran album baru mereka. Tentunya event ini juga diikuti oleh grup turunan mereka. Yang terakhir mereka lakukan adalah pemilu raya yang bersifat global, yang artinya banyak sister group dari negara lain termasuk Indonesia sebenarnya juga bisa mengikuti. Tetapi sayang sekali pada waktu itu JKT48 tidak bisa mengikuti karena waktunya bertepatan dengan liburan nasional. Nah, sejak dimulai berdirinya brand idol ini hingga sekarang, mereka memiliki banyak sister group. Bahkan mereka punya varian grup lainnya, bekerja sama dengan agensi lain, hingga memiliki official kompetitor diproduseri oleh Akimoto Yasushi. Dapat dilihat di sini bahwa brand portfolio AKB48 terbentuk dari core value dan strategi branding yang diturunkan kepada sister group AKB48 sebagai brand turunannya.
Jika dianalisa dengan metode brand portfolio strategy, maka AKB48 memiliki tipe branded house. Dan di dalam pelaksanaan portfolio strateginya, AKB48 memenuhi kriteria yang pernah disebutkan oleh junior pada jurnal Brand Portfolio Strategy dan Brand Architecture, a comparative study, Kongen Business and Management, yaitu competition di mana AKB48 berusaha untuk menyelamatkan market share mereka, maka mereka membuat banyak sister group dengan value yang sama untuk menguasai berbagai daerah bahkan negara. Kemudian financial performance, di mana kekuatan finansial juga menjadi faktor pendukung terbentuknya portfolio strategi. Pada kasus ini, dengan adanya joint event seperti Wolfsenbad Sosenkyo atau Pemilu Raya Global, sekaligus bisa meningkatkan awareness, target global, dan berkesempatan untuk memperluas pasar. Dan yang ketiga, brand extension yang digunakan untuk menambah brand capacity. Adanya sister group dengan latar belakang yang berbeda dan kultur yang berbeda bisa menjangkau target dengan kebutuhan yang berbeda pula. Dapat dilihat di sini, 48 Group pada tahun 2018 berkembang menjadi jauh lebih banyak hingga saat ini. Nilai inovasi yang dihasilkan dari penelitian ini adalah ketika saya melihat penerimaan JKT48 pada market Indonesia, di mana tren yang lahir terbentuk dari latar belakang budaya bangsa Indonesia sendiri yang sudah mengakar sejak dahulu, yaitu pola pikir xenocentrism yang mengarah kepada praktek hibriditas hingga ambivalence terhadap masuknya produk atau budaya asing. JKT48 sendiri sebenarnya memiliki brand value yang sama seperti AKB48. Tetapi untuk dapat mengimbangi budaya dan kebiasaan dari target audiensnya, maka dilakukan berbagai alterasi. Dalam hal ini, kondisi hibriditas mulai terjadi. Contohnya seperti ini. Ini adalah subgroup atau project group JKT48 4 Duren yang menggunakan lagu dari AKB48 tetapi dibawakan dengan nuansa dangdut dan berbahasa Indonesia. Contoh lainnya adalah kostum dan musik video Kimiwa Melody AKB48 yang pada video musik aslinya sangat syarat dengan kultur Jepang yang dipadukan dengan budaya pop, yang pada saat disadur oleh JKT48 sendiri disesuaikan dengan kultur dan kebudayaan Indonesia, di mana keduanya masih memiliki unsur pop, tetapi sudah berbeda budaya. Nah, hal ini merupakan praktek hibriditas yang mengarah pada ambivalence, karena adanya percampuran dua budaya, tetapi budaya dominannya tidak mencampuri secara penuh budaya sekunder. Tidak hanya itu, praktek ini juga dapat dilihat dari brand activation JKT48 lainnya. Seperti yang dilihat di sini, activation yang dilakukan oleh JKT48 ini diinisiasi oleh mereka sendiri berdasarkan situasi dan kondisi brand pada saat itu, juga melihat kondisi marketnya pada saat itu. Maka dapat disimpulkan bahwa kebutuhan target audiens yang dituju, terutama kondisi kultur sosialnya, merupakan aspek yang harus diperhatikan dalam pembentukan strategi brand untuk market asing. Dengan tetap memperhatikan jati diri dan tanpa menghilangkan value dari brand itu sendiri, hal ini dapat menimbulkan empati terhadap brand, yang nantinya dapat berkembang menjadi brand loyalty. Nah, penelitian ini sendiri telah disampaikan pada International Conference on Culture Technology ICCT 2018 di Shaoxing, China, dan juga dipublikasikan pada prosidingnya. Berikut bukti keikutsertaan yang tercantum pada website ICCT. Untuk konsistensi pengembangan keilmuan saya dapat dilihat dari diagram ini. Mulai dari pengalaman saya di dunia industri, hingga tahun 2004, saya bekerja sebagai praktisi brand communication. Kemudian, ketika saya masuk ke dunia akademik,
di mana saya meneruskan pendidikan S2 saya dengan rumpun topik jurnal serta tesis yang sama. Hingga saat ini, ketika saya bekerja sebagai dosen, saya mengampu beberapa mata kuliah yang terkait dengan ranah brand communication. Di dalam pengembangannya pun, saya juga mengikuti berbagai macam seminar terkait brand communication, kemudian menjalin kerjasama dengan praktisi-praktisi yang berkompeten di bidang ini, harapannya supaya meningkatkan khasanah keilmuan juga, dan saya bisa menularkannya kepada mahasiswa. Untuk kedepannya, saya masih akan melanjutkan topik ini, seperti beberapa penelitian yang saat ini sedang saya lakukan, untuk mendukung proses studi lanjut S3 saya berikutnya. Demikian paparan PDD UKT PT penelitian saya. Terima kasih atas perhatiannya.